Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rena Ratosari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan diagram trapesium usia dan refleksi pada modul 1.2.e, mulai dari diri. Berikut ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan diri saya. Pada masa sekolah, saya mengalami pengalaman positif dan pengalaman negatif. Pada masa usia 6-11 tahun, saya mengalami banyak pengalaman positif. Dan pada usia 14 tahun, saya juga mengalami pengalaman negatif yang tidak mengenakan. Saya lulus sarjana pendidikan S1 pada usia 21 tahun dan lulus Magister Pendidikan S2 pada usia 30 tahun. Saat ini saya berusia 34 tahun. Dan selanjutnya saya akan mengalami masa pensiun di usia 60 tahun. Diagram usia tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman positif selisih 23 tahun dan pengalaman negatif selisih di 20 tahun. Pengalaman positif yang saya alami terjadi pada saat usia selisih 6-11 tahun. Saat itu saya sedang bersekolah di jenjang SD. Saya sering mendapat prestasi dan menjadi juara kelas. Masa-masa tersebut adalah era emas bagi saya, karena bisa belajar dengan mudah dan mendapat apresiasi dari para guru serta orang tua. Pengalaman negatif yang saya alami yaitu sewaktu duduk di kelas 10 SMA. Pada saat itu saya termasuk anak yang tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan waktu itu guru bahasa Indonesia memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Karena saya termasuk anak yang tanggung jawab dan mau belajar, saya memaksakan diri untuk terus menggali materi dan mengerjakan tugas bahasa Indonesia sampai larut malam. Akhirnya tugas bahasa Indonesia tersebut pun selesai. Keesokan harinya tugas pun sudah siap saya kumpulkan untuk diperiksa. Dengan wajah sumringah karena rasa optimis saya akan hasil pengerjaan tugas tersebut. Namun kenyataannya menjadi sangat tidak mengenakan ketika guru bahasa Indonesia tersebut tidak mengindahkan dari hasil tugas saya dan teman-teman sekelas dengan dalih melanjutkan materi karena waktu kegiatan belajar mengajar yang sudah hampir selesai mendekati ujian. Guru tersebut mengatakan, anggap saja tugas ini sebagai bahan ajar, hafalan kalian di rumah. Jujur, waktu itu saya sangat kecewa karena merasa tidak dihargai dan diapresiasi dari apa yang telah saya lakukan. Pihak yang terlibat pada peristiwa positif yang saya alami, yaitu wali kelas yang selalu memberikan support dan motivasi, sehingga selalu bisa memberikan ketenangan dan penuh dedikasi sehingga saya mampu tetap mempertahankan prestasi. Orang tua yang selalu memberikan nasihat untuk tetap memberikan yang terbaik tanpa pamrih dan selalu memberikan apresiasi kepada saya dalam setiap kali berproses. Teman-teman sekelas yang selalu antusias untuk belajar bersama dan juga teman bermain. Peristiwa yang terlibat pada peristiwa negatif yaitu guru bahasa Indonesia yang kurang sekali dalam mengapresiasi siswa dalam setiap kali berproses, dan teman-teman sekelas yang juga sama-sama merasakan hal yang saya rasakan juga. Dampak emosi pada pengalaman positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan yaitu bahagia atas prestasi yang diraih, lebih semangat menggapai cita-cita, lebih semangat menggali ilmu baru, berantusias dalam belajar, bangga terhadap diri karena selalu mau berjuang, kagum pada semua pendidik yang memberikan ilmu dengan sabar, sehingga membekali saya dari yang tidak tahu apa-apa menjadi banyak tahu. Dampak emosi pada pengalaman negatif yang saya alami dan yang saya rasakan yaitu saya merasakan kesedihan karena tidak dianggap, saya kecewa karena tidak dapat apresiasi dari perjuangan yang telah dilakukan. Kesal karena saya meyakini kalau guru tidak sepantasnya berperilaku seperti itu. Dan dendam, hampir tidak mau lagi belajar pelajaran tersebut.
Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang karena peristiwa tersebut sangatlah berkesan dan membekas di hati saya, baik itu peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Hal ini terjadi karena pada masa sekolah, otak saya sedang berkembang dan mampu merekam dengan baik segala macam peristiwa yang terjadi. Pengalaman positif menjadi saya gigih dan berjuang sampai saat ini. Sedangkan pengalaman negatif menstimulasi otak saya untuk membentengi diri dan selalu waspada sampai sekarang. Life season tidak menyerah dalam berjuang meski kadang tidak mendapat keadilan. Terus belajar menuntun murid secara adil dan bijaksana. Menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip seperti padi mendidik murid dengan penuh kesabaran. Menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik dan menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid, sebab guru itu digugu dan ditiru. Rena Ratnasari mengucapkan terima kasih. Salam Guru Penggerak.